Assalamualaikum, salam budaya. Jumpa dengan saya Heri Suryowibowo di dalam video Kawruh Berkerisan Surakarta. Kali ini tentang adab-adab dalam berkerisan. Sedianya tulisan adab-adab dalam berkerisan ini akan saya sampaikan di dalam sebuah sarasem budaya berkerisan bersama dengan teman-teman berkerisan Surakarta di kelompok atau grup Gedong Pusoko. Tapi karena situasi COVID yang sepertinya belum akan mereda dalam waktu dekat, maka atas permintaan saya sampaikan di dalam format video YouTube. Pemirsa yang budiman, sobat budaya, pesananci berkerisan, bahwa adab-adab di dalam berkerisan adalah merupakan dasar di dalam pergaulan budaya atau sanaci atau berkerisan. Sebagaimana dalam agama dan keyakinan saya juga, adab dulu sebelum ilmu, adab dulu baru ilmu. Karena kalau tanpa adab yang baik, maka akan rusaklah ilmu dan juga tidak diterima dengan baik di dalam lingkungan pergaulan yang baik. Di dalam adab-adab berkerisan, khususnya Surakarta, jika kita hendak mengunjungi atau sowan ke dalam rumahnya seorang kiai Jawa, orang Jawa, maka yang pertama-tama adalah kita mohon izin untuk diperkenankan untuk sowan, berkunjung dan derek ningali dan nanting pusaka kagunganipun. Jadi ikut melihat dan nanting memegang langsung pusaka atau keris dari yang punya rumah. Kemudian yang pertama ini setelah mohon izin untuk sowan derek ningali, jika sudah punya keris sendiri maka disarankan untuk membawa kerisnya. Ini sebagai sopan santun dan sekaligus nanti sebagai pembuka percakapan, karena biasanya yang punya rumah, si tuan rumah akan menanyakan, ngasto menopo menika membawa apa itu mas Pak, gitu. Dan sebagai pembuka percakapan nanti maka akan dibuka dengan saya membawa ini Bapak, ini keris saya, mohon untuk dipirsani gitu. Nanti terbuka percakapan tentang berkerisan. Yang pertama, mohon izin untuk ikut melihat dan nanting, dan tadi kalau sudah punya keris sendiri maka dibawa kerisnya sebagai sopan santun dan pembuka percakapan. Kemudian yang kedua, yang sangat penting juga adalah tata cara di dalam menyerahkan dan menerima keris. Jangan sampai salah di dalam adab dan tata caranya sehingga membuat yang punya keris atau pusaka merasa tidak enak hati atau merasa pusakanya tidak dihargai. Nah, ini perlu saya sampaikan contoh. Memegang keris pada gandarnya, dan kemudian jika yang menyerahkan adalah dari yang lebih muda kepada yang lebih tua atau lebih senior, dihargai begitu, maka yang menyerahkan memegang kerisnya pada gandar bagian bawahnya. Sini Mbak, tolong Mbak. Gitu. Tangan kanan memegang gandar, tangan kirinya memegang tangan kanannya, semacam menguatkan begitu. Kemudian diterima oleh yang lebih tua, lebih senior, lebih dihargai. Demikian. Kemudian begini. Begitu pula berlaku sebaliknya. Dan jangan pernah menyerah terimakan keris yang masih dalam kondisi di dalam warangka dengan memegang pada ini ledernya. Ini sangat tidak menghargai, tidak sopan. Dan juga secara teknis, apabila kerisnya keris sepuh, Mataram ke belakang, Pajang, Demak, Mojopahit itu ada kemungkinan besinya sudah tidak begitu kokoh lagi, maka itu secara teknis bisa membahayakan keris yang bersangkutan selain tidak sopan. Kemudian jangan lupa ketika serah terima posisi badan berhadapan-hadapan. Apabila kita duduk bersampingan menyamping, maka kita menghadap pada yang akan diserahkan keris tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah tata cara lolos bilah atau bilah keris. Karena ngelolos ini
secara prinsip maupun teknis adalah beda dengan ngunus atau menghunus. Secara makna kalau ngunus atau menghunus itu ketika dalam situasi alert ya, situasi untuk pertahanan diri atau situasi tempur gitu, disebut ngunus atau menghunus. Tapi kalau ngelolos itu begini, posisi keris di dalam warangka kita pegang pada ini pendok atau gandar, ini yang kelihatan kan pendok karena gandar tertutup. Kemudian dengan posisi begini ya, deder ini diupayakan mengarah ke sebelah kiri, kemudian kita pegang begini, kemudian ibu jari atau jempol ini semacam menekan dan telunjuk ini menekan warongkonya agar lebih mudah kerisnya keluar dari warongkonya. Kemudian yang digerakkan adalah warongkonya. Kalau ngelolos itu warongkonya yang digerakkan menjauhi badan begini. Jadi bukan ditarik. Kalau ditarik itu menghunus. Tetapi sekali lagi saya peragakan dari posisi kita megang begini, kemudian demikian kita pegang dedernya, ibu jari, jempol dan ibu jari ya, atau telunjuk kita gunakan sebagai semacam pengungkit gitu. Nah, kemudian warongkonya kita gerakkan menjauhi tubuh ini. Nah, demikian cara melolos bilah keris. Makna dan artinya berbeda dengan ngunus atau menghunus keris. Kemudian jangan lupa setelah posisi bilah ini keluar dari warongkonya, kita dekatkan ke telinga. Jangan merasa risih atau merasa bagaimana, kenapa ini adalah wujud telinga kanan. Telinga kanan kita, kalau dari pemirsa mungkin telinga kiri, tapi di sisi telinga kanan kita. Jadi jangan lupa bilah keris setelah dilolos didekatkan pada telinga kanan sebagai tanda ngajeni atau menghargai kerisnya sendiri, menghargai empu yang telah membuat karya mahakarya yang luar biasa ini, kemudian juga menghargai pusaka atau piandel atau sifat kandel dari yang punya. Kemudian setelah itu hal yang sangat penting perlu saya sampaikan adalah walaupun sudah punya keahlian atau kawruh yang mumpuni lebih di dalam melihat pesan haji, jangan sampai melihat bilah keris hanya dengan melolos sebagian. Oh, wes, itu bisa dianggap sebagai sikap yang kurang sopan. Jadi kalau mau melihat pesan haji ya dilolos seluruhnya dan dilihat. Jangan sampai cuma sedikit saja terus kemudian tidak jadi dilihat, itu tidak menghargai. Pengalaman pribadi, ada beberapa keris yang saya melihat dari sandangannya, kemudian saya melihat dari lubung gonjonya, kemudian sedikit dari bilahnya, itu saya sudah tidak serap atau tidak begitu tertarik, dan sempat hendak akan saya sarungkan lagi, tapi saya kembali teringat akan adab atau etika ini, ya tetap saya lanjutkan untuk lolos, untuk saya lanjutkan. Saya melihat bilahnya secara keseluruhan, walaupun pada akhirnya nanti saya sampaikan kepada yang membawa keris yang seringkali menawarkan kepada saya kurang cocok atau kata-kata yang sopan yang tidak menyakiti hati yang menawarkan atau membawa keris kepada kita. Kemudian setelah yang ketiga tadi tata cara ngolos, yang keempat adalah tata cara pengamatan bilah keris. Di dalam khasanah budaya Jawa ada filosofi atau unen-unen yang bunyinya ojo dirasani bojone, ojo disengeni anake, dan ojo dicacat kerise. Yang artinya ojo dirasani bojone itu istrinya jangan digunjingkan. Kemudian
ojo disengeni anaknya jangan dimarahi. Kemudian ojo dicacat kerisnya jangan dicacat atau dibicarakan kekurangannya, kelemahannya. Itu tidak etis. Walaupun kita melihat ada kekurangan ya oh iya, udah begitu saja. Terkecuali Anda memang dianggap sebagai seorang ahli keris, pakar keris, senior keris yang dimintai pendapat oleh si empunya keris. Nyuwun pangandikan panjenengan bab pusaka punika kados pundi gitu. Nah, itu baru disampaikan secara sopan dengan bahasa yang halus agar tidak menyakiti dan sebisa mungkin empat mata saja, tidak diketahui oleh orang lain. Itu yang keempat. Jadi prinsip-prinsip dalam pengamatan keris. Masih ada lagi tata cara pengamatan keris adalah dengan nganggo rasa, dengan rasa. Ini sempat saya tulis secara berseri di Facebook saya. Kita melakukan pengamatan yang meliputi aspek-aspek, yaitu teknis eksoterisnya, eksoteri, segala suatu aspek perkerisan yang bersifat bisa kita indera, bisa diindera, yaitu dalam rumusan yang saya pakai yo ngun si jomor, 5 pakem itu. Yo itu goyo atau roman muka, kemudian ngun wangun pasikutan, gestur tubuh dari si keris tersebut apakah gagah wirowo ataukah tangkas ataukah ngelungit begitu, ngun wangun pasikutan. Kemudian si wesinya, kualitas besinya, bagaimana sulak wesinya, wesi dari era mana, daerah mana begitu. Kemudian jo adalah wojo, kualitas bajanya atau wojo atau selorok wojo yang biasanya tertampil pada sepanjang tepi bilah keris. Ada cutting edge atau sharp edge, ada sisi tajamnya dari keris. Kemudian mor, jadi yongun si jomor tadi setelah wojo, mor baru tampilan pamornya. Atau di dalam rumusan yang lebih modern lagi ada yang disebut toh sirap morunggu, 5 juga, toh sirap morunggu, keutuhan, kualitas besi, garap, kemudian pamor dan tangguh keris tersebut. Setelah aspek eksoterinya, kemudian juga ada yang menyeluruh, juga berusaha mendapatkan penilaian esoterisnya atau esoteris, bukan ekso tapi eso, atau yang biasa dilafadzkan, diucapkan esoterisnya, yang kalau saya pribadi meliputi faktor emosional historis. Jadi sebagai orang Surakarta, keris-keris yang populer di Surakarta seperti keris-keris Tangguh Surakarta PB, Mangkunegaran, kemudian Mataram, ke belakang Pajang, Demak, Majapahit, itu akan lebih menggugah rasa emosional, rasa kedekatan emosional begitu. Kemudian juga makna filosofis dari keseluruhan keris tersebut. Secara esoteris ada juga yang masih menerapkan tentang tayuh dan tanjek. Jadi tayuh itu komunikasi spiritual dengan pusaka yang bersangkutan, dan tanjek itu menentukan kesesuaiannya dengan calon pemilik biasanya secara petung Jawa. Ini pengamatan ini disimpulkan sendiri, pribadi, dan kemudian nanti dimasukkan di dalam penilaian. Nanti berlanjut ke penilaian. Sebelumnya ada sebuah fakta menarik bahwa sebuah penelitian yang dilakukan oleh beliau sudah swagi, sudah almarhum Pak Insinyur Haryono Arum Binang, MSc kalau nggak salah. Dia ahli fisika nuklir Jogja. Dulu sempat menjadi ketua Pak Metriwiji kalau nggak salah. Melakukan penelitian di labnya Batan di Jogja, dan mendapati bahwa keris-keris Jawa kuno itu mempunyai kandungan
titanium, dan juga dengan alat yang semacam spektrometer itu beliau kemudian menyimpulkan bahwa keris yang secara eksoteri tadi bagus, secara untuk sirak morenggo, terus kemudian secara yowun si jomor tadi bagus, maka secara isoteris juga spektrumnya akan bagus, auranya bagus, gampangnya begitu. Nah, setelah tadi pengamatan secara aspek-aspek tadi, baru kemudian kita menentukan apakah ini keris termasuk dalam kategori yang kalau menurut Pak Haryono Guritno itu ada 9 kategori. Adapun penggolongan atau kategori keris menurut Pak Haryo Guritno Suwargi, setelah kita melakukan pengamatan tadi, ada 9 rumusan kategori keris, yang diantaranya adalah yang pertama, yang paling hebat, topnya keris adalah keris yang mahanani. Terus kemudian yang kedua, keris yang prayogi, mahanani, kemudian prayogi. Prayogi itu kalau dalam bahasa asingnya adalah recommended gitu. Kemudian sekeco itu makna harfiahnya adalah enak di koleksi, enak disandang, dipakai, jadi membuat suasana enak lah, sekeco. Terus kemudian baru sae yang keempat. Sae atau bagus itu level keempat dari urutan yang atas. Kemudian setelah sae atau bagus, kemudian baru cekap, yang kelima itu cekap. Cukup lah gitu. Cekap ya cukup untuk dikoleksi, boleh lah untuk dimahari, boleh lah sebagai pelengkap koleksi keris kita. Kemudian kirang. Nah, kirang ini kurang, ada sesuatu yang kurang di dalam parameter atau aspek-aspek tadi yang menyebabkan keris ini kurang kalau untuk dibeli, dimahari ataupun dikoleksi. Kemudian setelah kirang baru awon itu jelek. Kemudian setelah awon, kemudian ada keris yang cacat. Setelah itu baru ada yang terakhir, yang 9 keris-kerisan. Keris-kerisan yang keris yang tidak dibuat sebagaimana pakem pandam linggung, tidak dibuat dengan seni temalipat yang benar. Keris lain, kadang-kadang keris yang dari persewaan manten itu, pengantin itu keris-kerisan, dalamnya cuma seng, kemudian sandangnya juga ala kadarnya sehingga tidak pantas untuk dipakai. Tapi penilaian ini ya cukup sebagai kesimpulan kita pribadi, jangan disampaikan kepada si pemilik keris, wah keris panjenengan ini kok awon, keris anda ini jelek, jangan disampaikan. Sebagai penilaian kita pribadi, catatan kita pribadi 9 ini. Tentang 9 ini mungkin akan saya sampaikan, saya jelaskan terpisah materi setelah ini, bagaimana menilai sebuah keris. Nanti belakangan akan ada video lagi mungkin. Setelah itu, setelah kita mengambil kesimpulan untuk melengkapi keterangan yang perlu kita ketahui tentang keris tersebut, jika diperlukan maka kita boleh mohon izin bertanya tentang keris tersebut kepada yang punya, kepada si pemilik keris tersebut, si pemilik pusaka tersebut. Mohon bertanya, Bapak, ini kerisnya asalnya dari mana, didapat dari mana, berapa lama di tangan Bapak, segala macam mungkin boleh untuk mendapatkan hal-hal yang perlu diketahui. Kemudian ini yang sangat penting juga, hal-hal yang dilarang atau terlarang jangan dilakukan ketika kita melakukan pengamatan bilah keris orang lain. Kalau sudah menjadi milik Anda, sudah ada mahari di rumah Anda, monggo silakan. Tetapi saat masih melakukan pengamatan, masih belum sah resmi menjadi milik Anda, masih di rumah, apalagi masih di rumah yang punya keris, jangan sampai ini saya peragakan. Jadi jangan sampai memegang atau meraba bilah keris, terutama yang dalam kondisi sudah dibersihkan dan diwarangi, diminyaki.
kecuali kalau Anda mendapatkan keris dari hunter atau ada profesi hunter, pemburu keris yang masih kotor berkarat itu mungkin tidak masalah, karena nantinya juga akan dibersihkan, kemudian dijamasi, diwarangi. Tapi kalau sudah kondisi keris bersih dan sudah diwarangi begini, jangan sampai Anda memegang bilahnya, karena selain tidak menunjukkan rasa penghormatan, respect terhadap sifat kandel atau piandel atau pusaka tersebut, Anda juga akan bisa menimbulkan kerusakan karena keringat manusia itu mengandung garam yang akan bisa menimbulkan karat dan korosi pada bilah keris tersebut. Jadi hindari memegang, apalagi meraba bilah keris tersebut ketika mengamati. Jangan dipegang dan diraba, jangan. Juga jangan ditinting, dijentik, ditinting untuk mengetahui suaranya, karena cara untuk mengetahui tintinganipun atau suara yang ditimbulkan dari bilah keris itu tidak dengan dijentik seperti itu. Nanti ada caranya sendiri, ya nanti dalam video berikutnya, cara untuk mendengarkan suara yang ditimbulkan atau tintingan bilah keris itu beda lagi. Jangan dijentik bilahnya, itu juga tidak menunjukkan rasa penghargaan, respect terhadap keris tersebut. Kemudian yang terlarang lagi adalah saat mengamati bilah keris, panetes atau ujung bilah keris jangan sampai mengarah tertuju kepada orang-orang di sekitar Anda. Jadi kalaupun Anda perlu untuk melihat aspek pengamatan bilah dalam posisi misalkan begini dari bawah itu, ya agak menyingkir dan jangan sampai ujungnya mengarah pada orang-orang di sekitar Anda, itu larangan. Dan ada banyak penjelasan tentang larangan tersebut, panjang. Jadi jangan sampai mengarah kepada orang-orang di sekitar panetesnya. Kemudian saat melakukan pengamatan bilah keris, jangan melakukan hal-hal yang menunjukkan sikap tidak sungguh-sungguh. Ini terkait etika, jangan melakukan sikap yang menunjukkan sikap tidak sungguh-sungguh dan hal-hal yang tidak menunjukkan kesungguhan sikap. Nah, contohnya seperti sambil makan. Oh ya, ini kerisnya dengan sambil makan. Biasanya kalau dalam sarasehan atau sowan bertamu pada seorang, dihidangkan sesuatu, makanan ringan atau apa, nggak boleh melihat sambil makan. Sambil minum juga tidak boleh. Jadi ketika minum ya sudah, ketika akan mengamati bilah keris, nanti posisi sudah mencicipi makanan minuman sudah letakkan, kemudian secara serius dan sungguh-sungguh dengan sikap penghormatan mengamati bilah keris tersebut. Sambil merokok juga jangan. Misalkan lihat ini sambil merokok gini untuk gaya-gayaan, apalagi jangan. Kalaupun Anda merokok, ya taruh atau dicecak, dimatikan dulu rokoknya, baru melakukan pengamatan terhadap bilah keris. Hal yang penting juga, larangan awisan, jangan sambil bercanda atau guyon. Itu juga tidak menunjukkan kesungguhan sikap dan sikap penghargaan terhadap pusaka yang bersangkutan. Jangan sambil bercanda atau sambil guyon. Kemudian setelah awisan-awisan atau larangan itu, kemudian cara mengembalikan bilah keris kepada ingkang kagungan, kepada yang punya, adalah sama sebagaimana ketika cara melakukan serah terima keris tadi. Tata cara serah terima sama seperti tata cara serah terima. Untuk tata cara mengembalikan keris kepada pemiliknya, jangan lupa ucapkan terima kasih setiap kali diperlihatkan satu keris itu. Matur nuwun, ketika mengembalikan matur nuwun, ucapkan terima kasih, karena tidak sembarangan orang mau memperlihatkan pusakanya kepada orang lain,
apalagi kalau zaman dulu di mana kawruh perkerisan masih sinengker, seringkali tidak diperlihatkan kepada orang lain. Makanya yang punya rumah itu sudah memperlihatkan pusakanya kepada Anda harus mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk melihat pusakanya. Selanjutnya, setelah mengucapkan terima kasih, jangan lupa ketika akan pulang berpamitan, ucapkan kalau dalam bahasa Jawa, matur nuwun sampun dipun keparengaken derek nanting pusakanipun. Terima kasih sudah diizinkan, diperbolehkan untuk ikut melihat dan mengamati, memegang langsung pusakanya. Nah, demikian tadi poin-poin penting tentang adab-adab berkerisan. Semoga video singkat ini ada manfaatnya dan sekaligus jadi pengingat untuk saya pribadi untuk lebih disiplin di dalam adab-adab tata krama perkerisan, budaya perkerisan Surakarta atau Surakarta, dan juga bisa berlaku untuk di lain daerah. Kira-kira demikian. Sekian video singkat dari saya. Assalamualaikum, salam budaya, sampai ketemu di video selanjutnya. Matur nuwun.